Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang telah menjawab salam sampai 2 kali ditambahkan keberkahan dalam hidupnya, amin. Anak-anakku, adik-adikku yang soleh-solehah yang jawab salam, insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia, amin. Yang akan jadi gubernur, amin. Jadi wali kota, amin. Jadi camat, amin. Jadi lurah, amin. Jadi RT, amin. Dan juga jadi presiden, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu yang barangkali jawab salam 2 kali utangnya lunas, amin. Kurang rame, berarti di sini jarang yang punya utang. Banyak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh atau segenap pengurus masjid, Bapak Ibu, para jamaah, adik-adik yang ada di hadapan saya, yang kotakannya masih utuh atau yang masih belum dibuka, dan juga kotakannya yang sudah habis. Alhamdulillah. Malam hari ini kita ngumpul di masjid dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Kalau bahasa anak muda, hari ini kita masih dalam keadaan satu server yang sama. Kita berada satu server, servernya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah bahwa kehadiran kita pada malam hari ini tidak lain kecuali kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kita kepada Nabi, kita sampai hafal nama-namanya, betul? Siapa saja nama Nabi Muhammad? Sepi. Ada berapa nama Nabi Muhammad? 55. Itu nama nabi-nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, itu nabi-nabi. Ini Nabi Muhammad, ada berapa namanya? 8. 3. Imam An-Nawawi mengatakan nama Nabi Muhammad ada 1000. Alhamdulillah. Di antara nama beliau itu ada nama asli dan ada juga nama gelar yang berupa sifat ataupun julukan. Namanya dikenal dengan nama Muhammad, betul? Selain Muhammad disebut juga namanya Ahmad, betul? Jadi Ahmad juga nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi setelah aku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Muhammad dan Ahmad adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi nama beliau? Namanya juga kata beliau Ana Al-Mahi. Apa? Al-Mahi artinya adalah
orang yang menghapus kemusyrikan. Namanya Al-Mahi. Nabi juga yang mengatakan Anal Aqib, aku adalah Al-Aqib. Apa arti Al-Aqib? Adalah penutup nabi. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sudah berapa namanya? Barusan berapa? Muhammad, terus Ahmad, terus Al-Mahi, terus barusan yang keempat Al-Aqib. Itu juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa lagi? 996. Kita lanjutkan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu hadirin pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, anta wa man ahbabta fil jannah. Engkau dan orang yang engkau cintai akan sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Cinta pada Nabi, cinta, insya Allah masuk surga. Bersama Nabi atau bersama siapa? Bersama Nabi. Cintailah Rasulullah, maka insya Allah kita akan masuk surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini pun kita mencintai Nabi. Mudah-mudahan kecintaan ini akan mengantarkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad nama ayahnya adalah Abdullah. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Nama kakeknya adalah, nama neneknya adalah, nama neneknya adalah, halo, sepi kayaknya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nama kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Syaibah. Siapa nama kakeknya? Syaibah. Loh Pak Ustadz, bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah panggilan. Oh. Nanti pulang Google, pinjam HP bapakmu Google. Nama kakek Nabi. Nanti jangan sekarang. Syaibah adalah nama asli kakeknya Nabi. Dipanggil dengan sebutan Abdul. Abdu artinya hamba, budak, pembantu, pelayan. Muthalib ini adalah nama pamannya. Muthalib itu adalah pamannya siapa? Pamannya Syaibah. Paham enggak? Syaibah tadi siapa? Kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi punya paman namanya Muthalib. Syaibah digelar Abdul Muthalib karena orang Mekah mengira Syaibah adalah pembantunya Muthalib, padahal ponakannya Muthalib. Kok bisa Pak Ustadz orang Mekah nggak kenal? Karena Syaibah lahirnya di Madinah, di kota Yathrib. Dulu Madinah namanya Yathrib. Sebelum menjadi Madinah disebut Yathrib, di sanalah lahir Syaibah. Abdullah nama ayahnya, Syaibah nama kakeknya. Terus nama buyutnya siapa? Gak tahu. Siapa Bu? Pak Ustadz, buyutku aja nggak ku tahu namanya, apalagi buyutnya Nabi. Betul Bu? Buyutnya Nabi biasa dikenal dengan nama Hashim. Bapak-bapak tahu, cuma nggak mau jawab. Coba ya. Hashim adalah nama julukan, bukan nama asli. Hashim diambil dari bahasa Arab
arti asalnya dari hasyama. Hasyama itu seperti ini Pak, meremas, meremukkan roti, dia remas, dia celupkan ke dalam mangkok, baru disiram dengan kuah sup. Kuah sup ini namanya sarid. Roti yang dimasukkan dikasih buah sup itu namanya sarid. Makanan yang diberikan oleh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para jamaah haji. Memberikan makanan kepada jamaah haji disebut dengan istilah rifadah. Memberikan minuman disebut dengan sikoyah. Ar-rifadah was sikoyah, dua-duanya dipegang oleh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Pak, kemuliaan bukan pangkat jabatan, bukan harta perhiasan. Hari itu kemuliaan adalah apabila memberikan pelayanan kepada tamu Allah. Hashim kerjanya meremukkan roti, orang nggak kenal siapa namanya. Nama aslinya adalah Amru. Siapa? Amru. Siapa tahu nanti kamu ditanya di sekolah, nama buyutnya Nabi siapa? Amru alias Hashim. Nama kakeknya siapa? Syaibah alias Abdul Muthalib. Amru ini adalah pedagang, berdagang ke Palestina. Dia tinggalkan istrinya di Yasrib, di Madinah, dia berdagang ke Palestina. Di perjalanan pulang meninggal Amru. Maka lahirlah Syaibah dalam keadaan yatim. Tumbuh di Mekah, di kota Madinah, sekitar mendekati usia 10 tahun. Datanglah Muthalib ke Madinah, minta kepada kakak iparnya, "Kak, aku pengen bawa Syaibah ke Mekah." Pengen bawa Syaibah ke? Kata kakak iparnya, "Jangan dibawa dong. Suamiku sudah nggak ada, aku tinggal bersama anakku semata wayang, masa kamu mau pisahkan?" Apa kata Muthalib? "Aku yang bertanggung jawab untuk nafkahnya. Aku adalah pamannya." Sampai hari ini Pak, dalam hukum Islam, kalau ada anak yatim, yang paling bertanggung jawab nomor 1 atas nafkahnya bukan ibunya, tapi kakeknya. Kalau kakeknya nggak mampu atau nggak ada, baru ke pamannya, saudara ayahnya. Cuma di masyarakat kita lebih banyak janda sendiri yang berjuang, betul Pak? Maka perlu kita selamatkan tuh Pak. Bukan jandanya, anak yatimnya Pak. Ya, saya takut Bapak salah paham, jandanya yang diselamatkan. Anak yatimnya Bu, tidak usah takut. Maka yang paling bertanggung jawab aku, kata Muthalib. Kata kakak iparnya, "Aku sanggup kok, aku bisa kok." Oke, kamu sanggup, kamu bisa, tapi ada hak yang harus diberikan kepada Syaibah. Dia bilang, "Hak apa?" Syaibah di kota Mekah adalah pewaris ayahnya. Dialah yang ngasih makan orang Mekah, dialah yang ngasih minum orang haji. Maka itu tidak bisa diwariskan kepada orang lain kalau Syaibah masih hidup. Kalau engkau izinkan, aku akan bawa Syaibah ke Mekah, dan aku akan berikan haknya Syaibah untuk melayani tamu-tamu Allah. Sejak saat itu dibawalah Syaibah ke Mekah atas izin ibunya, dibonceng oleh Muthalib di atas untanya. Dikira orang Mekah. Muthalib pulang baru membeli budak hamba sahaya. Ternyata adalah ponakannya. Orang-orang gak tahu namanya Syaibah. Mereka cuma tahu, Abdul Muthalib, pelayannya Muthalib, sini pelayannya Muthalib, Abdul Muthalib. Sampai hari ini kita mengenalnya dengan nama Abdul Muthalib. Alhamdulillah. Itulah kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Tinggal yang masih rahasia tadi, neneknya Nabi siapa? Siapa neneknya Nabi? Nanti pulang cari lagi di HP bapakmu. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Barulah lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, ada 4 kejadian bersejarah. Tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi, betul? 12 Rabiul Awal hijrahnya Nabi, betul? 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi, betul? 12 Rabiul Awal Isra wal Mi'rajnya Nabi, kata Ibnu Abbas. Loh Pak Ustadz, kita kok diajarin 27 Rajab? Betul, kita diajarin 27 Rajab. Memang banyak mengatakan Nabi Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Tapi Ibnu Abbas mengatakan 12 Rabiul Awal. Pak Ustadz, kok bisa beda? Memang di zaman itu orang Arab belum terbiasa dengan tanggal, belum terbiasa dengan tahun. Ingat, Nabi lahir tahun berapa? Tahun gajah. Gak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Orang Arab tidak terbiasa dengan penanggalan-penanggalan kayak begitu. Orang Arab lebih terbiasa mengikatkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kayak kita, oh itu kejadiannya sekitar 1 tahun setelah corona. Ini masjid dibangun, ya mungkin 3 tahun sebelum corona. Begitu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Nanti akan berubah setelah lebih kurang hampir 20 tahun Nabi hijrah. Abu Bakar jadi khalifah sudah wafat, Umar jadi khalifah. Sebelum wafat, Umar baru menetapkan tahun hijriyah. Jadi kita tidak akan ketemu hitungan tahun. Nabi Isra wal Mi'raj tahun berapa pun para ulama nggak ada kata sepakat. Ada mengatakan tahun ke-8 setelah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada pula yang mengatakan tahun ke-10 setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak sepakat para ulama, Pak. Tapi yang paling disepakati oleh para ulama, Isra wal Mi'raj terjadi setelah Amul Huzni, tahun kesedihan. Setelah pamannya wafat, setelah istrinya wafat. Isra wal Mi'raj terjadi setelah dakwahnya Nabi ke Taif ditolak. Dia dilemparin, dicaci, dimaki. Setelah itu terjadilah Isra wal Mi'raj. Bulan berapa, tahun berapa, tidak ada kata sepakat di antara kalangan para ulama. Satu hal lagi yang pasti, Isra wal Mi'raj terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah setelah 13 tahun turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul? Alhamdulillah. Terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Masyarakat kita sering mengira Isra wal Mi'raj itu satu, tidak. Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Makanya tadi adiknya kita membaca surat Al-Isra untuk menyebutkan peristiwa Isra dan membaca surat An-Najm untuk memperingati Mi'raj. Sadar enggak tadi, Bu? Sadar, Bu? Ada 2 sesi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini adalah Isra.
Ketika baca surat An-Najm, maka itu adalah Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, namanya Isra. Perjalanan datar di bumi dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara, terjadi pada malam hari disebut Isra. Perjalanan di malam hari disebut Isra. Kalau perjalanan di siang hari atau bepergian disebut rihlah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, disebut dengan rihlah. Perjalanan malam hari disebut dengan Isra. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari bumi menuju Sidratil Muntaha. Jelas, Bu? Jelas? Besok kalau ditanya paham ini? Nggak tahu lagi Pak Ustadz, besok mungkin lupa. Malam ini nggak tahu, besok lu jangan. Kalau perlu dicatat. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Saya belum dikasih tahu nih sampai jam berapa ini, Bu? Hah? Kita mau cerita Isra atau cerita Mi'raj? Isra apa dua-duanya? Dua-duanya saya prediksi 1:30 selesai. Hah? Setuju? Setuju? Dua-duanya setuju, Bu? Saya yang nggak setuju, Pak. 1:30. Masya Allah. Kita random aja, Pak. Banyak yang mau kita bincang. Banyak. Insya Allah panjang umur kita bertemu lagi. Bukan saya tidak ingin sampaikan semua. Kalau disampaikan semua, ini saya catat banyak nih. Ada 13 poin Isra, ada sekitar 7 poin Mi'raj, 20 yang mau saya sampaikan. Makanya saya prediksi sampai 1:30 baru selesai. Random saja, saya pilih beberapa peristiwa nanti. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, perjalanan di malam hari. Yang memperjalankan siapa? Allah. Kalau kita dari Balikpapan ke Samarinda naik sepeda kira-kira berapa jam? Sekitar 12 jam nyampe. Ya Pak ya? Yang biasa sepedaan. Itu juga kalau betisnya nggak pecah. Nah, kalau yang pecah betisnya nyampe Kanujoso udah nggak jadi berangkat. Nah, tahu aja tanjakan Kanujoso. Kalau naik motor berapa jam? 2 jam nyampe Pak Ustadz. Kalau naik mobil lewat tol bisa lebih cepat Pak Ustadz. Kalau naik pesawat mungkin 20 menit. Kenapa beda-beda nyampenya? Padahal jaraknya sekitar 100 kilo. Karena yang berjalan berbeda-beda. Yang bawanya naik sepeda mungkin 12 jam. Yang naik motor mungkin 2 jam 3 jam. Yang naik mobil mungkin 1,5 jam. Yang naik pesawat mungkin 20 menit. Yang ngesot 3 hari 3 malam. Kenapa? Semakin kecil tenaga yang menjalankan, maka semakin panjang waktu yang dibutuhkan. Betul? Semakin besar tenaga kekuatan yang membawa, maka semakin pendek jaraknya. Betul? Nabi Muhammad yang membawanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik apa? Mobil listrik kah? Bukan. Sepeda listrik? Bukan. Tapi naik apa? Buruk. Apa itu buruk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fauqal himar dunal bighal. Lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bighal. Pak Ustadz, bighal ini apalagi Pak Ustadz? Bighal ini adalah hasil persilangan kawin antara keledai dengan kuda. Pak Ustadz, kami juga tidak bisa bedakan keledai sama kuda. Keledai telinganya panjang, kuda telinganya pendek.
Keledai ekornya mirip seperti ekor sapi, batang ekornya lurus, ujung rambutnya saja, di ujung ekornya baru ada rambutnya. Mirip kayak ekor singa, Pak. Itu keledai. Kalau kuda dari pangkal buntutnya sampai ke ujung ditumbuhi rumput bulu-bulu yang panjang. Jadi kalau wajahnya seperti keledai, buntutnya seperti kuda, itulah bighal. Keledai pendek, di atasnya bighal, atasnya lagi kuda. Sementara buruk di atas keledai, di bawah bighal. Kebayang, Pak? Alhamdulillah. Sekali dia kepakkan sayap, kata Nabi, tablughul ufuq, dari ujung ke ujung mampu dilompati oleh buruknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ini kendaraannya para nabi, bukan kendaraan biasa. Itulah yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jarak Mekah ke Palestina yang harusnya ditempuh dalam perjalanan sebulan hanya ditempuh oleh Nabi hanya sepenggal malam. Kira-kira habis Isya berangkat, sebelum subuh sudah sampai lagi ke Mekah. Bukan saja sampai Palestina, tapi Nabi Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami ingin perlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Apa, Bu, yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi? Ada 13 riwayat yang kita kumpulkan terkait tentang apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra, belum Mi'raj. Yang pertama diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambil random saja, adalah perempuan tua. Seluruh tangannya kanan kiri dipenuhi dengan perhiasan. Wajah kalung semua dengan perhiasan. Pakaian serba mewah, melambai-lambai Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Kata Nabi, aku menoleh pun tidak. Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu wanita tua tadi? Dandanannya hebat, perhiasannya banyak, emas, berlian, intan, permata, semua ada di seluruh tubuhnya. Siapakah wanita tua itu, wahai Jibril? Dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah dunia. Allah ingin katakan kepada Nabi Muhammad bahwa dunia ini sudah udah tua, Bu, kayak nenek-nenek. Meskipun dunia ini udah tua, Pak, kayak nenek-nenek, tapi masih enak dipandang, betul? Siapa yang udah bosan di dunia? Gak ada. Kata Nabi, asyaikhu syabun fitnataini, orang yang sudah tua tetap akan muda dalam hal dua ini. Yang pertama, senang umur panjang. Yang kedua, senang harta banyak. Betul? Bapak kalau ada uang masih mau beli apartemen? Masih mau beli mobil listrik? Masih mau beli kaplingan? Normal. Saya Pak Ustadz udah tidak mau, bosan saya di dunia ini. Saya curiga itu banyak utangmu, Pak. Orang yang pengen mati cepat berarti banyak utangnya, betul, Bu? Kalau orang normal pasti senang lama-lama di dunia, karena itulah sifat asli manusia. Tapi Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, dunia ini semakin tua, dunia ini seperti nenek-nenek tua. Semakin tua berarti semakin dekat kepada kematian, berarti dunia dekat dengan kiamat. Betul? Kata Nabi, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Hari ini apa? Rabu. Besok lusa Jumat. Siap, Bu?
Kalau Jumat kiamat siap? Siap? Ibu siap, enggak siap berangkat. Enggak ditunggu ibu siap. Siap tidak siap? Kalau sudah datang hari kiamat akan berangkat. Pak Ustadz, tapi kayaknya belum deh Pak Ustadz. Karena kata Nabi kalau masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, kiamat belum terjadi. Alhamdulillah. Tadi Isya ada azan, betul. Maghrib ada azan, betul. Asar masih ada azan. Kiamat masih lama, Pak. Tapi tidak tahu juga sampai kapan. Sampai tidak ada orang yang mengucapkan kalimat Allah, maka kiamat akan terjadi. Alhamdulillah. Kita jaga kiamat, jangan cepat-cepat datang, yaitu banyak menyebut nama Allah. Yang kedua, yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu peristiwa. Nabi lagi di atas kendaraannya, tiba-tiba mencium bau harum semerbak. Nabi tanya Jibril, wanginya siapa ini? Harumnya siapa? Kata Jibril, ini adalah harumnya Masyitoh. Siapa ini Masyitoh? Masyitoh gurunya adik saya Pak Ustadz. Bukan. Masyitoh adalah wanita tukang sisir, putrinya Fir'aun. Siapa yang tahu kapan ulang tahunnya anak Fir'aun? Nggak usah dipikirin, nggak penting. Anaknya Fir'aun disisirin oleh Masyitoh. Sisirnya Masyitoh terjatuh. Begitu terjatuh, dia ambil Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kata anaknya Masyitoh, kau menyebut nama ayahku? Kata Masyitoh, bukan. Terus tadi itu siapa? Allah. Lah Allah itu siapa? Tuhan. Lah bukannya ayahku Tuhan? Bukan. Lah ayahku katanya dia Tuhan? Bukan. Tuhanku dan Tuhan ayahmu sama, yaitu Allah. Kata anaknya Fir'aun, tak laporin ke bapakku. Ternyata anaknya Fir'aun tukang ada yang tukang lapor di sini? Dijewer gurunya di sekolah, lapor ke rumah. Dipukul pakai penghapus, bilangnya pakai balok. Ini yang tua-tua ini biar kamu tahu pernah dipukul guru semua ini ya Pak ya. Saya ingat betul Pak, persis di pesantren saya dipukul pakai gagang sapu di betis saya ini Pak, patah. Kalau anak sekarang dipukul pakai gagang sapu, lapor ke bapaknya, bapaknya datang bawa balok ke sekolah. Oh, zaman kita masih, tapi dulu ya beda memang. Sekarang memang udah nggak boleh lagi pukul-pukul murid, udah nggak boleh. Memang zamannya berbeda. Zaman dulu orang belum mengerti cara parenting yang benar, mendidik yang benar belum mengerti. Tapi meskipun begitu jadi. Ini yang tua-tua ini pasti pernah dipukul gurunya. Ngaji kalau nggak dapat dipukul, guru pegang rotan. Kita melingkar kalau kayak begini ngobrol-ngobrol main-main, dipelototin sama guru langsung diam. Wala sekarang dipelototin dia nanya apa? Beda zamannya. Didiklah mereka sesuai dengan zamannya. Didik mereka dengan gadget boleh. Didik mereka dengan internet karena zamannya. Jangan kita didik mereka zaman kuno kayak zaman kita Pak. Ada juga nenek-nenek itu, halah kamu dulu kau bikin begitu. Kejadian Pak, nenek-nenek pengen ngerawat cucunya kayak zaman anaknya. Kejadian ini menyimpang sedikit, mohon maaf nanti kalau waktunya kelebihan. Ada anak bayi dioperasi. Setelah operasi kata dokter, jangan dikasih susu, jangan dikasih ASI. Karena ada rentang waktu, dokter paling paham. Kalau urusan kesehatan, dokter paling paham. Jangan tanya ke ustadz sesat. Pak Ustadz, anak saya dioperasi, kata dokter tidak boleh kasih susu. Ikuti kata dokter, jangan kata ustadz. Si nenek nggak ngerti.
nggak paham, diam-diam dia buat susu untuk cucunya, dikasih minum. Lolo, cucuku haus. Biru bu, badannya biru. Gara-gara nenek salah asuh. Hati-hati, tidak boleh kayak mengasuh orang zaman dulu. Anak hari ini anak milenial, betul? Asuh mereka dengan gaya milenial. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan oleh Allah, akhirnya Masyitoh dipanggil di sidang dan singkat kisah dia harus dihukum. Kata Masyitoh kepada Fir'aun, wahai Tuan Fir'aun, kalau masih ada kebaikan di hati Tuan, saya minta satu permintaan. Apa itu? Kata Fir'aun, tolong setelah saya mati, masuk ke dalam wajan yang di dalamnya minyak mendidih, nanti tulang belulang kami dikumpulkan menjadi satu, aku dan anakku. Kata Fir'aun, oke. Begitu dimasukkan, matilah Masyitoh, dikuburlah tulang-tulang Masyitoh bersama anaknya yang masih bayi. Inilah yang menjadi harum semerbak di angkasa sana, tercium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk satu daripada 4 bayi yang berbicara. Ada berapa bu bayi berbicara? 4. Salah satunya bayinya anak Masyitoh. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga bayinya Ashabul Ukhdud. Yang keempat bayi yang hidup di zaman Juraij. Jadi 4 bayi ini ditakdirkan oleh Allah untuk berbicara meskipun mereka pada asalnya belum mampu berbicara. Alhamdulillah. Kemudian setelah mencium harum semerbaknya Masyitoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepadanya ada seekor banteng. Pemilu kah ini Pak Ustadz? Bukan. Nanti dikira. Memang begitu Pak. Lafaz hadisnya as-saur. Saur itu banteng. Nggak ada urusannya dengan pemilu. Ya. Apa yang terjadi pada banteng? Banteng keluar dari lubang. Begitu dia keluar, pengen masuk lagi nggak bisa. Keluar bisa, masuk nggak bisa. Keluar nggak bisa masuk. Nabi tanya ke Jibril, apaan ini Jibril? Kata Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, itu adalah lambang, gambaran orang yang mengeluarkan kata dari mulutnya nggak bisa ditarik lagi. Berapa banyak orang yang tersungkur ke dalam neraka bi alsinatihim karena kesalahan lisannya. Berapa banyak orang yang kena bacok hanya karena lisannya. Betul? Berapa waktu yang lalu Pak, di seberang ada orang nagih hutang. Bolehkah nagih hutang? Boleh, bahkan wajib Bu nagih hutang. Bu, kalau ada orang hutang ke ibu, wajib ditagih. Siapa tahu dia lupa. Kalau lupa tunjukin videonya waktu dia minjem. Ada videonya Bu, alhamdulillah. Kalau tidak ada videonya, harus ada 2 orang saksi. Pak Ustadz, saya mau tagih tapi saya tahu orangnya tidak mampu bayar. Berarti ibu harus siap-siap ikhlas. Di seberang Pak, yang nagih utang itu bangke. Tahu bangke Pak? Bank keliling, disingkat bangke. Bangke banget memang itu. Bunganya kecil tapi tiap hari. Cicilannya 3.000, 7.000, 10.000, minjam 1 juta, cair 700, bayarnya 1.200.000. Bangke enggak itu? Bangke banget Pak. Ibu kalau ada bangke ke RT sini datang, tolak. Di RT saya banyak. Musim corona kemarin ada yang datang kurir ngantar paket. Kebetulan saya lihat namanya orang Medan, saya orang Medan juga. Saya ajak ngobrol, Bang, kok
kerja begini? Dia bilang, sebenarnya aku bukan kurir. Aku tadinya itu koperasi. Karena bangkrut, tidak ada yang bayar, jadi kurir lah aku. Dalam hatiku, mampus itu. Bangke, Pak. Ngutangin orang, habis itu diperas. Betul cicilannya 7.000, 8.000, 10.000, tapi bunganya gede. Kecil kok, kecil tapi tiap hari. Kecil tapi seminggu 10%, sebulan 40%. Ngeri, bangke. Datang lagi di seberang, marah-marah. Orang udah nggak punya duit, marah-marah ditagih utang. Kalah nggak dia? Dibacok. Hati-hati Bu, kalau nagih utang, galakan dia dari kita. Makanya sebelum ibu ngasih pinjaman, pikir-pikir dulu. Harus tahu ilmunya. Apa ilmunya Pak Ustadz? Bu, biar hatinya ibu enak. Utangnya ibu belum dibayar sama orang piutang, belum dibayar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang minjamin kepada orang lain, ini dengan bahasa kita saja, orang lain belum bisa bayarkan hutangnya dan ibu sabar menunggu, maka setiap hari ibu mendapatkan pahala sedekah sebesar uang yang dia pinjam. Alhamdulillah. Pak Ustadz, itu tetanggaku ngutangnya 10 juta, sudah 4 tahun Pak Ustadz. Berarti selama 4 tahun ini tiap hari ibu infak 10 juta, 10 juta, 10 juta, dengan syarat ibu sabar. Saya sabar aja sih Pak Ustadz, tapi ku bikin status. Nah, itu enggak sabar itu. Tahu diri dong yang pinjam duit. Ada gitu? Saya termasuk paling takut saya Pak bikin status tentang hutang. Tadi sore keceplosan status saya tentang hutang. Nah, ada status saya sore ini, ceritanya Pak, ceritanya bahwa seorang anak nulis, Bu, anakmu yang dulu sering ibu carikan utangan untuk biaya sekolah, sekarang udah bisa ngutang sendiri Bu. Dulu ibu yang nyariin utangan, sekarang dia sudah bisa utang sendiri. Apa? Pinjol. Cuma modal muka sama KTP, cepret, jadi cair. Berapa? Cair 700.000. Padahal utangnya 1 juta, balikinnya 1.200.000. Bangke lagi tuh. Masya Allah. Maka pesan yang ingin ditampakkan oleh Allah kepada Nabi dan kita, setiap kata yang sudah keluar dari mulut tidak bisa ditarik lagi. Seperti tadi, saur banteng yang keluar dari lubang tidak bisa lagi ditarik kembali. Maka pikir-pikir dulu sebelum bicara. Kalau yang terluka adalah tangan, mungkin dengan betadin bisa sembuh, betul Bu? Kalau yang terluka adalah kaki, mungkin dengan obat-obatan penisilin dan sebagainya bisa sembuh. Tapi kalau yang terluka adalah hati, kemana obat akan dicari? Apalagi adik-adikku, yang kau sakiti adalah hati mamamu. Hah? Pak Ustadz ceritain suatu hari, ini ceritanya pendek singkat saja. Ada seorang tajir, orang kaya di Jeddah Pak, kaya raya, tapi dia merasakan hidupnya hampa. Hartanya banyak, asetnya banyak, tapi di rumah kayak sendiri. Dia makan sendiri, minum sendiri, anaknya di mana, istrinya di mana. Sampai suatu hari pulanglah dia dari kerjaan, mampir ke satu masjid, curhat kepada sang imam. Pak Imam, saya ini orang kaya, tapi rumah kami nggak harmonis. Kamu kelahi kah? Nggak kelahi sih Pak Imam, tapi hidup kami masing-masing sendiri-sendiri. Kata Pak Imam, kayaknya kamu ada hubungan yang salah dengan orang tuamu. Enggak kok, saya baik. Tiap lebaran saya pulang, hampir tiap bulan saya pulang Pak Imam. Coba ingat, barangkali ada dosamu kepada ibumu. Dia ingat. Sampailah dia pada satu kalimat yang dulu di masa muda pernah dia ucapkan. Apa katanya? Ibu, dasar kamu perempuan gak ada gunanya. Ibu, kalau dikatain anakmu begitu gimana rasanya Bu?
Kamu ibu nggak ada gunanya. Sakit bu? Sakitnya di mana bu? Di mana bu? Adik-adikku, jaga omonganmu kepada orang tua. Jangan pernah suaramu lebih tinggi daripada suara mamamu, betul? Betul? Setuju? Jangan dipanggil namamu. Mat, apa sih mak? Jangan. Sakit hati mamamu, terluka hatinya, turun laknat Allah, na'udzubillah. Kata tuan guru tadi, kata imam, pulang kamu hari ini. Jangan pulang ke rumahmu, pulang ke orang tuamu. Minta maaf, sebutkan dosamu. Singkat kisah, dia pulang, masuk ke rumah orang tuanya. Mamanya kaget, loh kamu datang, kan masih bulan depan harusnya datang. Dia ceritakanlah, ma, aku tadi begini-begini. Dinasihati oleh imam sholat asar tadi, supaya aku datang minta maaf atas dosa-dosaku. Apa kata emaknya? Dosamu sudah kumaafkan. Gak ada dosamu nak. Ibu mana sih yang tega tidak memaafkan anaknya? Betul bu? Anakmu kalau minta maaf mau maafin bu? Bapak mau maafin anaknya? Mau. Kata anaknya, ma, ada dosaku yang persis kuingat ketika aku remaja. Ketika ku katakan, kamu wanita, kamu ibu gak ada gunanya. Tersentak ibunya, bayangannya kembali ke puluhan tahun lalu. Menetes air matanya, dia katakan, nak, sakit rasanya aku melahirkanmu, tapi kalimatmu itu masih terngiang sekarang, sakit luar biasa. Ibu, maafkan aku, maafkan aku. Hari itu juga mereka bermaaf-maafan, legalah anaknya. Pulang anaknya ke rumah, begitu sampai di rumah, si bapak tadi tidak biasa disambut oleh anak dan keluarganya. Hari itu juga kontan disambut oleh anak dan istrinya. Alhamdulillah. Kalau ada rasa-rasanya, Pak, hidup kita susah, perbaiki hubungan dengan orang tua. Pak Ustadz, usahaku nggak baik, usahaku nggak lancar, rumahku begini, usahaku begini. Baik-baiklah kepada orang tua. Pak Ustadz, orang tuaku sudah meninggal, datang ke kuburnya berziarah. Insya Allah dengan doa-doa yang kita mohonkan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu hal lagi yang perlu ingin saya tanamkan, bahwa apa yang keluar dari lisan Nabi bukan kalimat biasa. Tadi adik kita membaca, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Nabi tidak pernah berucap sesuatu yang merupakan hawa nafsunya, tapi yang dia ucapkan adalah wahyu. Maka wajar penulis Amerika beragama non-Islam meletakkan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1, Muhammad. Bukan orang Islam, Pak. Bukan orang Muslim, bu, tapi mengidolakan Nabi Muhammad nomor 1. Kenapa? Karena katanya apa yang diucapkan oleh Muhammad sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan itu yang diucapkan oleh Muhammad, sehingga dia wajar menjadi orang yang dinobatkan tokoh paling berpengaruh. Kalimat yang dia ucapkan betul-betul dia amalkan. Alhamdulillah. Maka hati-hati dengan lisan. Afatul lisan, penyakit lisan bisa mencampakkan kita tersungkur ke dalam neraka. Na'udzubillah. Orang yang duluan masuk neraka, Pak, bukan pencuri perampok, bukan. Yang duluan masuk neraka, 1, orang yang katanya jihad. Allah tanya hari kiamat, kenapa kamu berjihad? Dia akan jawab, ya Allah, aku tolong agamamu, aku bantu agamamu. Kata Allah, kadzabta, kamu pendusta pembohong. Kamu berjihad supaya digelar pahlawan, supaya disebut sebagai sang pemberani, sebagai hero. Niatnya buruk, jihad bukan karena Allah, maka dialah yang duluan masuk neraka. Yang kedua, kata Nabi, yang duluan masuk neraka bukan penjahat, perampok, pencuri, pemabuk, tapi yang kedua masuk ke dalam neraka adalah orang kaya yang berinfak. Loh, kok bisa, Pak Ustadz?
karena dia berinfak, bukan karena untuk menolong orang lain, tapi supaya dicoblos namanya. Kenapa kamu kasih? Ya memang saya gemar bersedekah. Padahal maksudnya adalah apa? Coblos namaku. Biar disebut Bapak Anu paling dermawan, paling baik. Niatnya salah, dialah yang duluan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, juga tergolong duluan masuk neraka adalah alimun. Orang alim, banyak dia ceramah Pak, banyak dia nasihati orang lain, tapi lupa mengamalkannya. Lupa mengamalkannya para ustadz, para kiai, para habib. Kalau ustadz, kiai, habib tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, maka ustadz, kiai, dan habib sangat mungkin duluan masuk neraka. Na'udzubillah. Jangan bilang amin. Nah, kasihan ustadz, tolong ustadz. Na'udzubillah. Hadirin dan muliakan oleh Allah, inilah yang mungkin sudah 45 menit saya lihat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini mengingatkan kita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan bagi saya pribadi, menjadi pengingat bahwa dunia ini sudah tua. Dunia ini semakin tua. Lama-lama kita di dunia, fokus di dunia, tidak akan memperbaiki kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan lupakan. Wabtaghi fima ataqallahu daril akhirah. Darul akhirah kejar, akhirat kejar, tapi dunia jangan tinggalin. Yang kedua, ingat bahwa Masyitah mempertahankan agama dan keimanannya. Dia harum di alam semesta sana. Yang ketiga, bahwa kalimat yang sudah keluar dari mulut kita tidak akan bisa ditarik lagi. Hati-hati para ibu, jangan sampai ada kalimat buruk yang kau ucapkan untuk anakmu. Ya Allah, jadikan anakku begini, bikin anakku begitu. Hati-hati kalau itu buruk. Tahan Bu, marah engkau boleh marah, tapi jangan sampai kalimat itu keluar. Tidak perlu cari orang keramat, ustadz, kiai, habib. Yang keramatmu adalah ibumu sendiri. Datanglah ke sana, peluklah dia, mintalah doanya. Mudah-mudahan dengan doa ibu dan bapak kita, kita bisa menjadi anak yang soleh di dunia maupun di akhirat. Hadirin muliakan ya Allah, mari kita tutup doa di malam hari ini. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk seluruh orang tua kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina Muhammadin wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa dzunuba walidina, dosa ibu bapak kami, warhamhum kama rabbawna shighara, berikan kasih sayangmu kepada mereka layaknya mereka mengasihi kami di waktu kami kecil. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka nabiyyuk, kami mohon kepadamu ya Allah hal-hal yang pernah diminta oleh nabimu kepadamu. Wa nasta'iduka, kami juga mohon perlindungan kepada engkau kama sta'adha anhu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, layaknya nabi kami pun memohon perlindungan kepada engkau. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkahi anak-anak kami. Wa barik lana fi arzaqina, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa amwalina, berkahi harta kami. Wa buyutina, ya Allah berkahi rumah-rumah kami. Wa barik lana fi amalina wa amalina, berkahi seluruh cita-cita harapan kami dan pekerjaan amalan kami. Wa barik lana fi ahwalina wa anha'ina ya dzal jalali wal ikram, akrimna wa la tuhinna, muliakan kami dan jangan hinakan kami.
Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Wastur uyubana, tutupi aib-aib kami ya Rabb. Wa tammim taqsirana, sempurnakan hal-hal yang kurang dalam kehidupan kami. Wastajib du'aana, terimalah doa kami. Wahdina, jadikan kami orang-orang yang layak mendapatkan hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan pula kami orang-orang yang layak membawa hidayahmu kepada orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.